Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sebul Salam serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sebul Salam dan rekan-rekan siswa-siswi SD Negeri 1 Sebul Salam yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahnya kita dapat hadir dalam acara pentas seni pada pagi hari ini. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dalam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Asyifa selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya ialah 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 2. Penampilan silat, 3. Pembacaan puisi, 4. Lagu gebiar-gebiar, 5. Tarian, 6. Cerita Laksamana Malahayati, 7. Lagu sejarah kemerdekaan, 8. Doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pentas seni pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Atifah. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdasin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadza illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas sami'ul 'alim. Bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Atifah yang telah membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, penampilan silat yang akan ditampilkan oleh saudara Haikal. Kepada saudara dipersilakan. Orang tuh jadi hebat itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari Indonesia. Derap langkah para penjaga paksa, letupan senjata tanpa aksama, ribuan nyawa hilang tanpa dosa, hanya derai air mata yang berkuasa. Ketika doa dan air mata bersama, penjuru bumi langit berkuasa. Sebilah bambu runcing mencakar angkasa, kekuatan besar mencabar bumi seisinya. Merdeka, 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 peluh dan lara berganti indahnya nirwana. Luka tikam menganga berganti senyuman sukma. Ribuan darah tergantikan secercah sinar khatulistiwa. Kisah romansa akan indah pada waktunya, bukan karena kamu dan aku saja, namun korelasi keduanya. Karena kita sama, kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, merah darahku.
hala hiding, hiding hala hala hiding wajalala eha ala. Yang akan diceritakan oleh saudari Akila. Kepada saudari dipersilahkan. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Air beriak tanda tak dalam,
air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asasiba Ujatil Akilah. Pada hari ini saya akan bercerita tentang keberanian Laksamana Malahayati. Teman-teman, mau dengar gak ceritanya? Begini ceritanya. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang kuat dan makmur. Di antara para perjuangnya, lahirlah seorang tokoh perempuan pemberani bernama Malahayati. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjadi Laksamana laut. Malahayati sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian. Ia belajar di Ma'had Baitul Balqis, sebuah sekolah militer dan ilmu kelautan di Aceh. Di sana, ia mendalami strategi perang laut, ilmu navigasi, dan kepemimpinan. Karena kemampuannya, ia kemudian dipercaya untuk memimpin pasukan laut Aceh. Setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis, Malahayati tidak larut dalam kesedihan. Justru ia bangkit dan menghimpun pasukan yang dikenal dengan Inung Balek, yaitu pasukan yang terdiri dari para janda perjuang. Mereka dilatih untuk berperang di laut dan darat, serta memiliki semangat pantang menyerah. Salah satu peristiwa penting dalam ketika Malahayati berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman, pemimpin Belanda. Dalam pertempuran laut yang sengit, Malahayati berhasil menewaskan Cornelis de Houtman. Kemenangannya itu membuat Belanda gentar menghadapi pasukan Aceh. Keberanian Malahayati membuat namanya dikenang sepanjang masa. Ia bukan hanya simbol keberanian perempuan Aceh, tetapi juga teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan jiwa kepemimpinannya, Malahayati membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi panglima perang disegani. Aku Laksamana Malahayati, pemimpin armada laut Aceh. Selama aku berdiri di sini, Aceh tidak akan pernah tunduk. Wahai pasukan Inung Balek, dengarlah. Pasukan sudah mendekat. Musuh sudah mendekat. Ia ingin merampas laut kita, menghina martabat bangsa kita. Apakah kita akan diam saja? Benar Laksamana, kami siap bertempur demi tanah air. Ingat, kita bukan hanya berjuang hari ini, tapi untuk masa depan Aceh. Lebih baik gugur yang dengan terhormat daripada hidup dijajah. Hei perempuan, laut ini bukan milikmu. Lebih baik menyerahlah saja. Laut ini bukan milik kalian. Jika kalian melawan, kapal-kapal kami akan menghancurkanmu. Wah, wah. Pemimpin armada laut Aceh, dengarkan baik-baik. Selama aku masih bernapas, tidak ada satu jengkal pun tanah dan laut Aceh yang akan jatuh ke tangan penjajah. Kau seorang perempuan yang berani menantang kami. Jangan pandang aku sebagai perempuan, pandang aku sebagai Laksamana. Pulanglah sebelum kapal-kapalmu karam di tangan kami. Hidup Aceh! Hidup Laksamana! Hidup Aceh! Hidup Aceh! Pesan moral dari cerita ini, keberanian, kecerdasan,
kegiatan dan semangat juang Laksamana Malahayati mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta selalu membela tanah air dengan sepenuh hati. Siang hari pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian cerita kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akila dan kawan-kawan, kepada saudara Akila dan kawan-kawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat pada 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Hei, berita tersebar pada para pemuda dan tokoh nasionalis di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta di tanggal 15 Agustus 45. Golongan muda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Proklamasi Hatta berunding dahulu 16 Agustus tahun 45. Pemuda menculik Soekarno-Hatta. Rengas Depok Karawang itulah tempatnya, tempat Soekarno-Hatta didesak pemuda. Ahmad Sudarjo yakinkan para pemuda, lalu Soekarno-Hatta dibebaskan pemuda. Mereka kembali lagi ke kota Jakarta, lalu berkumpul di rumah Tadashi Maeda. Proklamasi dirumuskan di rumahnya oleh Pak Ahmad Sudarjo Soekarno-Hatta. Pak BM dia menyimpan teks yang aslinya, Pak Sayuti mengetik teks proklamasinya. 17 Agustus tahun 45, Jalan Kebangsaan Timur Kota Jakarta. Kediaman Soekarno itulah tempatnya, proklamasi kemerdekaan dibacanya. Ibu Fatmawati menjahit benderanya, Latif Suhid Trimurti itu paskibranya. Penuh harap dan tegang itu suasananya di hari kemerdekaan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari yang penuh kebahagiaan ini kami berkumpul di tempat ini dengan penuh dan keyusuhan, memanjatkan puji dan syukur kehadiran-Mu. Ya Allah yang Maha Kaya dan Alim, karuniakanlah kepada kami pengetahuan dan keilmuan sebagai bekal kami di masa depan. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk terus menambah kualitas dari kami agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, beri ketambahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepadamu kami bergantung dan memohon pertolongan.
Kabulkanlah doa yang permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fahri, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah acara pentas seni kita pagi hari ini. Saya dan kawan-kawan kami dari kelas 5 Hamzah Al-Fansuri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.